kalau boleh saya perhatikan memang ada beberapa kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Cuman yang menjadi dilema adalah tadi tentang disiplin yang ada di sekolah ini, sehingga efek daripada itu menyebabkan kemungkinan berkurangnya jumlah murid tiap tahun di sekolah kita ini. Mungkin sulit menerapkan disiplin begitu ya Pak, Iya, ya kepada begitu. siswa kita begitu ya Pak ya. Nah gini Pak, saya ingin bertanyakan kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral begitu? Iya, dalam mengidentifikasi semua kasus yang terjadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita amati dari hari ke hari dan kita buat catatannya yang menjadi prioritas mana kasus-kasus yang betul-betul yang harus ditangani paling utama. Kira-kira begitu. Berarti Bapak mengumpulkan dulu ya Pak ya, dicatat dulu Iya. apa kira-kira yang ingin diimplementasikan begitu ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah ini gitu ya Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, memang dalam mengambil keputusan yang seperti tadi yang Ibu sampaikan itu butuh keputusan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk itu, untuk mengambil keputusan tersebut, tentu saya tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Jadi tentu saya akan bekerja sama, berkomunikasi dengan warga sekolah yang ada di sekolah saya, terutama guru. Nah, kemudian bila perlu ada komite apabila itu dibutuhkan. Berarti Bapak berkolaborasi gitu ya Pak ya Iya. sama guru. Nah, oke. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, terutama terkait dengan disiplin, tentu dimulai atau diawali dari ajaran sebelum ajaran baru. Itu di situ saya akan mengajak seluruh warga sekolah untuk berkumpul bersama, duduk bersama untuk menyusun atau untuk membuat suatu aturan-aturan yang ada di sekolah. Dan apabila memang itu sudah terhasilkan atau dapat kesepakatannya, tentu itu akan menjadi aturan yang harus disepakati di sekolah dan apa yang menjadi sanksi dari setiap aturan tersebut. Ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, itulah tadi dari awal sudah saya sampaikan Bu, yang paling efektif itu tentu mengambil sebuah keputusan harus dimusyawarahkan dengan secara bersama-sama dengan warga sekolah tersebut. Karena kalau kita ambil keputusan secara sepihak, katakanlah saya selaku kepala sekolah, tentu mungkin itu tidak efektif. Karena itu kita perlu orang untuk bersharing dengan kita sebelum tentang keputusan itu sebelum diambil keputusan tersebut. Nah, maka dari itu kita kumpulkanlah para guru yang ada di sekolah itu. Jadi intinya berkolaborasi juga Iya. ya. Iya. Semua harus dimusyawarahkan dengan secara bersama-sama. Kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa hal-hal yang selama ini merupakan tantangan gitu ya Pak, tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan seperti apa ya Bapak? Pertama, tantangannya tentu kita harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang akan kita putuskan. Nah, kita lihat yang pertama adalah apakah keputusan itu yang kita buat tidak menimbulkan masalah baru. Nah, kita lihat contoh kasusnya, umpamanya katakanlah murid yang ada murid di sekolah kita ini yang secara usia memang sudah tidak layak lagi duduk di bangku sekolah dasar. Jadi pada saat ketika dia berada di kelas 6, harusnya dia harus pandai membaca, menulis dan berhitung, tetapi murid yang bersangkutan tidak bisa mengikuti pembelajaran di jenjang kelas tersebut, sehingga akibatnya
kalau secara aturan dia itu tidak boleh diluluskan, tapi karena dia itu sudah usianya tidak lagi berada di jenjang SD, nah maka alangkah baiknya dia diluluskan untuk Kasus ini yang membuat Bapak dilema begitu ya Pak ya. Iya. Seharusnya anak itu belum bisa lulus Iya. karena faktor usia yang sudah harus wajib lepas dari sekolah dasar. Nah, itu yang membuat Bapak dilema, Iya. membuat Bapak dilema ya seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, tentu kalau yang seperti itu tidak bisa secara spontan. Artinya kalau bila mana ada sebuah kasus, tentu perlu kita identifikasi dulu. Dalam mengidentifikasi itu membutuhkan waktu tidak hanya 1 hari, 2 hari, bahkan mungkin bisa 1 bulan atau berbulan-bulan. Tergantung masalahnya. Iya, gitu ya, tergantung Pak. masalahnya. Kira begitu. Pak, selanjutnya Bapak, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Iya, tentu itu pasti ada. Yang pertama itulah tadi warga sekolah katakanlah guru yang ada di situ yang siap membantu saya dalam memberikan masukan-masukan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Kemudian Bapak, pertanyaan yang terakhir gitu ya Pak ya, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, tentu pembelajaran yang sangat penting dari pengalaman dan mengambil keputusan tentang kasus dilema tadi. Pertama, pembelajarannya adalah bahwasanya setiap kasus itu tidak boleh diputuskan secara spontan. Kemudian dalam memecahkan kasus dilema tersebut tentu perlu identifikasi. Dalam mengidentifikasi tentu juga dibantu dengan warga sekolah sebagai orang yang perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan untuk mencapai keputusan yang lebih tepat. Terima kasih ya Bapak ya Iya, atas sama-sama. jawaban dari Iya, sama-sama. wawancara saya ini Pak ya, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Di sini Bapak, saya ingin bercerita dengan Bapak tentang permasalahan di sekolah Bapak seperti itu ya Pak ya. Kira-kira apa Pak kasus yang membuat Bapak dilema untuk saat ini? Kalau kasus yang dilema saat ini terkait dengan anak didik yang karena di sini banyaknya murid itu yang ayahnya karyawan, jadi yang membuat dilema itu bagaimana mengatasi dan mengayomi anak didik yang orang tuanya itu berpisah, artinya ayahnya karyawan di perusahaan, mamanya tinggal menjaga anaknya. Itulah kalau Itu yang membuat Bapak dilema Iya. seperti itu ya. Efeknya mungkin muridnya jadi berefek kepada murid sendiri. iya, efek sama muridnya itu ya kayak kurang perhatian, yang butuhnya ada penyemangat dalam kelas gitu lah. Jadi untuk menyemangatinya itu ya guru konseling dilibatkan untuk mengatasi anak-anak yang butuh perhatian yang seperti itu. Jadi nih Pak, saya ingin menanyakan kepada Bapak, Hmm. bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau di sini untuk yang ajaran tahun ini mengidentifikasinya dengan cara kami data. Salah satunya yang kami lakukan saat ini mendata anak-anak yang terlambat datang. Dari hasil yang kami data selama sebulan ini, rata-rata anak yang terlambat datang karena satu, nggak ada yang menyiapkan barang anak-anak untuk ke LPG. Kedua, yang mengantar nggak ada karena ayahnya kerja, mamanya nggak punya kendaraan. Seperti itu. Jadi anak itu kurang perhatian. Kurang perhatian. Ya. Jadi itulah yang kami data dalam sebulan ini, dapatnya bagaimana tahu anak itu kurang perhatiannya dari kedisiplinan awalnya, datangnya sering terlambat. Kenapa
dapat ditanya karena nggak ada yang ngantar kata orang tuanya. Jadi itulah efeknya dari yang kami alami. Baik, Bapak. Terus ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kos-kos di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama benar mengandung nilai kebajikan seperti itu. Oh, kalau di sini ngambil untuk menyelesaikan masalahnya itu salah satunya dari yang udah didata. Ini selalu kami libatkan orang tua. Orang tua kami ajak datang, kami undang, kami surati. Jadi yang kita undang sebelumnya juga udah diterangkan peraturan-peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah itu kita minta ditempel di meja belajar atau lemarinya. Selepas itu kalau ada anak-anak yang merasa kita butuh untuk tindakan, orang tua dan anak kita panggilkan. Berarti intinya berkolaborasi. Iya, gitu kolaborasi ya, dengan sekolah dan orang tua. Kemudian Bapak, ini lagi ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, kayak tadi saya sampaikan, peraturan itu kita bagikan. Biasanya kan hanya kita sampaikan aja pada saat apel atau upacara. Kalau ini kita cetak bukti peraturannya, kita berikan sama orang tuanya. Selebih itu juga peraturan itu kita minta untuk disimpan di lemari belajar atau tempat belajar dia. Kedua, guru-guru selalu dilibatkan untuk tidak ada di dalam ruangan. Makanya untuk di sekolah kita sementara ini nggak ada ruang gurunya. Jadi ruang gurunya ada di halaman sama anak-anak. Itu ya, pasti istirahat dulu Pak. Iya. Lalu ini Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Dari hasil rapat-rapat sekolah serta dengan wali murid, nanti kita cari jalan baiknya yang untuk anak. Kalau memang kita rasa penjelasan mereka itu bisa kita anggap cukup untuk peraturan itu, ya tetap kita kasih hukuman juga bagi orang tuanya juga dan anaknya. Tapi kalau rasa kita aman-aman saja, nggak terlalu yang parah kali kesalahan anak, masih bisa kita sampaikan kepada anaknya, tidak diulangi kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang kan anak yang dilema ini kan butuh perhatiannya khusus. Jadi guru konselingnya lah yang kita libatkan untuk ke bagian permasalahan itu. Berarti keputusannya bukan Bapak ambil Enggak. sendiri, tetapi itu Iya, sama orang tuanya, guru pendamping konselingnya kita ajak dulu. berarti bermusyawarah Iya. yang berkolaborasi Pak ya. Kemudian Pak, ini ada lagi, selama ini apa tantangan dalam pengambilan keputusan para kasus-kasus dilema etik ini? Apa tantangan? Tantangannya kadang kalau dari kita menyampaikan secara data, tapi kalau orang tuanya masih menganggap ya namanya orang tua sama anak masih rasanya lebih dekat sama anaknya. Tantangan kita sih masih berusaha untuk sesama memahamkan orang tua. Artinya di sekolah ini kita hanya menenangkan bagaimana peraturan sekolah. Kalau misal ada yang perlu tindakan, tetap kita minta orang tuanya. Cuman ya kalau tantangannya masih berusaha untuk bagaimana memahamkan karakter orang tua masing-masing murid. Intinya komunikasi Iya, antara kepala sekolah, iya, guru, murid, dan orang tua. iya. Oke, baik Bapak, selanjutnya apa yang Bapak miliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu gitu ya Pak ya? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa jalannya seperti itu? Apakah dia langsung selesai di tempat atau Bapak menunggu waktu depannya? Ya, kalau kita selama menyelesaikan permasalahan pun bukan hanya dilema aja, selalu hasil dari data yang dikasih guru konseling. Jadi kalau ada anak-anak yang berselisih atau ada yang hasil dari dilema tadi karena dia merasa nggak semangat belajar, itu hasil dari penyelesaian yang dilakukan sama guru konselingnya dulu. Udah selesai sama guru konseling, hasil datanya itu kita minta untuk baru kita selesaikan. Jadi nggak semerta-merta kepala sekolah yang menyelesaikan keadaan. Kita kasih dulu kesempatan
sama guru yang untuk menenangkan murid, baru kita panggil dari pihak sekolah memanggil orang tua. Udah aman nanti pihak murid sama gurunya, baru kita jumpakan sama orang tuanya. Berarti kita melibatkan Iya, iya guru konseling. Kemudian Pak, ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Kalau yang sudah kalau untuk dengan permasalahan kayak gini yang paling mudah untuk membantunya itu dari pihak komite. Oh, Ya, komite selalu per 3 bulan sekali itu kita minta ikut rapat bersama dengan guru supaya tahu bagaimana keadaan dari wali-wali murid, anak-anak wali murid yang lain. Jadi kalau ada yang permasalahan yang terlalu fatal, maka nanti kami meminta bantuan dari bagian komite untuk membantu menyelesaikan dengan orang tua murid. nah, sekolah ini memang ya Pak ya, biasanya komite itu jarang dilibatkan gitu Iya, ya. komite Di sini di- harus dilibatkan Iya. seperti itu. Kemudian ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Oh, kalau pengalaman yang bisa dipetik dan untuk kedepannya mungkin setiap permasalahan nggak langsung semerta-merta kita memanggil orang tua murid. Karena terkadang orang tua murid merasa risih juga kalau langsung seringkali dipanggil ke sekolah. Jadi kalau ada permasalahan terkait dengan masalah yang dilema atau yang masalah yang lainnya, selalu menanyakan sama guru pamongnya atau guru kelasnya atau guru wali kelasnya dulu. Bagaimana karakteristik anaknya, udah bisa kita dapatkan baru bisa kita panggil orang tuanya. Kalau yang sudah kan langsung menjas langsung sama anak murid, dimarahi anak murid. Kalau ini biarkan dulu penyelesaian dalam satu masalah itu sama wali kelas, agar wali kelas punya juga wewenang sama satu kelasnya itu udah selesai permasalahan itu. Kalau memang masih berkelanjutan, baru penyelesaiannya bersama dengan kepala sekolah. Oke, jadi tadi menurut Bapak ini sebelum biasa ya Pak ya, cerita dari Bapak. Jadi saya kembali kepada kasus Bapak tadi. Bapak mengatakan di sini banyak orang tuanya karena dinas di luar gitu, jadi anak seperti Kayak kurang perhatian. kurang perhatian, datang terlambat, itu yang membuat Bapak dilema. Iya. Kira-kira Pak, dari kasus Bapak tadi, Bapak itu sudah menggunakan paradigma tentang peraturan dan kasihan ya, Bapak, ya, antara peraturan dan kasihan. Kasihan. Karena si anak melanggar peraturan, Iya. nah kita memahaminya karena kita merasa Kasihan. kasihan. Iya. Oke. Terima kasih ya Bapak ya Iya, atas Ibu. waktunya dan Iya. atas ceritanya untuk hari ini. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum